Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Kemudian 5 menit kemudian alasan yang lain, dan 10 menit kemudian alasan sakit, dan ditanya sakitnya di rumah sakit mana, kemudian menjawab katanya demam di rumah. Biaya pembangunnya 1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya 700 juta, sisanya uangnya kemana? Agrinas masih belum merespon dengan baik dan bahkan sebelumnya membatalkan sepihak. Ini perlu kita pertanyakan dulu ini rapat ini penting, ini sangat penting, super penting. Kenapa Dirut Agrinas tidak hadir? Mohon izin Bapak anggota Dewan Komisi 6 yang terhormat, untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat itu sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin, dan setelah kembali demam tinggi, izin. Terusin. Ya, saya mendapatkan undangan dan hadir di sini berdasarkan tema membahas progres untuk pembangunan gerai KDMP. Dan saya beberapa kali tentu mendapatkan informasi via media yang tentu hari ini sebetulnya banyak sekali aspirasi yang saya ingin sampaikan. Terlalu banyak persoalan dengan Agrinas Pangan Nusantara ini. Pertama harus saya tegaskan bahwa saya mendukung penuh terhadap KDMP. Mendukung penuh. Jadi karena ini menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekali lagi saya mendukung penuh. Namun tentu kami tidak bisa menutup mata dari implementasinya. Hari ini Menteri Koperasi hadir penuh dengan seluruh jajarannya, Wakil Menterinya hadir, seluruh jajarannya komplit. Tentu ini adalah sebuah penghargaan terhadap forum politik yang juga kita harus memberikan penghargaan penuh kepada Pak Ferry dan kawan-kawan. Namun beberapa kali Agrinas ini kok seperti menganggap ini sesuatu hal yang bukan prioritas. Dan justru kami ingin mendengarkan langsung dari Dirut atas beberapa hal yang ini menjadi persoalan saat ini. Kami ingin tahu dari mana anggaran untuk membangun gerai-gerai itu. Kami juga mendapat keluhan banyak dari para kepala desa. Nah, kalau tidak sinkron antara anggaran APBN dengan anggaran yang digunakan oleh Agrinas, maka kami ingin tahu seperti apa mekanismenya. Bahkan terakhir tiba-tiba ada impor mobil dari India. Ini juga menurut saya perlu diklarifikasi di sini. Kami tidak punya kepentingan, tidak punya interest dengan pembangunan dan apa yang menjadi hari ini kebutuhan di KDMP. Namun kami akan mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi. Kami ingin tahu, jangan sampai kemudian di Cirebon sana tiba-tiba ada bangunan yang biasa untuk sekolah TK dihancurkan demi bangunan KDMP yang nggak jelas juga. Saya tanya kepala desa, Anda tahu nggak dari mana anggarannya? Tidak tahu. Berapa anggarannya? Tidak tahu. Siapa yang mengerjakan? Tidak tahu. Loh, apakah Pak Ferry tahu hari ini? Apakah Pak Ferry bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dibangun oleh Agrinas hari ini? Kalau bisa tahu dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan, saya kira menteri saja. Tapi kalau kemudian bahwa ini menjadi tanggung jawab Agrinas, semestinya ya Dirut hadir di sinilah gitu. Kami ingin mendengarkan penuh. Jadi saya dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya yang telah hadir penuh, bisa saja kita lanjutkan dengan Menteri Koperasi tanpa harus ada Agrinas di sini. Sebelum saya kira Dirut dan jajarannya hadir penuh di sini secara bertanggung jawab menyampaikan penggunaan terhadap
anggaran negara untuk membangun KDMP. Jangan sampai di kemudian hari jadi masalah dan kami nanti turut bermasalah di sini. Saya kira ini yang saya sepakat dengan Pak Prof. Nurdin, Ketua, bahwasanya kalaupun kita memberikan penghargaan terhadap kehadiran Menteri Koperasi, kita bisa lanjut, ya, karena beliau juga dengan mengorbankan waktu sudah hadir di sini. Namun menurut saya Agrinas masih belum merespon dengan baik dan bahkan sebelumnya membatalkan sepihak untuk rapat dengan kami. Ada apa? Dan tentu saya tidak tahu ada apa. Banyak pertanyaan yang saya sudah siapkan sebetulnya, yang saya yakin ini pun tidak akan bisa dijawab secara transparan dan akuntabel. Terima kasih, Ketua. Baik, silakan Pak Mufti. Sebelum kita lanjutkan, dilanjutkan atau ditunda? Silakan Pak Mufti. Izin pimpinan, kami tentu kecewa dengan ketidakhadiran Pak Dirut. Maka pada kesempatan kali ini kami minta ini ditunda keseluruhannya pimpinan, karena kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi. Karena kita tahu dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, yang kami di Komisi 6 tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105 mobil begitu, 105.000 mobil. Nah, pada kesempatan ini kami tentu sangat kecewa. Tadi belum dijelaskan juga bahwa pimpinan kami terima undangan konfirmasi dari Pak Dirut jam 10.45 katanya hadir. Kemudian 5 menit kemudian alasan yang lain, dan 10 menit kemudian alasan sakit, dan ditanya sakitnya di rumah sakit mana, kemudian menjawab katanya demam di rumah. Nah, maka kami pada kesempatan hari ini kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini. Kapan, Pak? Tolong di WA hari ini. Apakah nanti malam, apakah besok, kami tunggu, Pak, di tempat ini. Karena ini serius bagi kami, karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu. Kami Komisi 6 juga tidak tahu. Bahkan usernya, kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga ingin tanya duitnya dari mana. Termasuk KDMP yang itu biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Juga kami ingin tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara. Ini serius, kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini. Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Begitu pimpinan, kami minta rapat kali ini ditunda keseluruhannya pimpinan. Memang masih ada. Oke, silakan Pak. Izin pimpinan, saya sepakat rapat ini ditunda saja. Karena antara Menteri Koperasi dengan Agrinas ini sangat berkaitan. Tentu kalau kita hanya berbicara dengan Menteri Koperasi, sementara persoalan yang paling banyak hari ini itu ada di Agrinas. Lebih bagus ditunda. Terima kasih, pimpinan. Baik, Pak Sturman, silakan. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Kalau mendengarkan tadi dari Kapoksi fraksi PD Perjuangan, informasi itu kan simpang siur. Katanya jam 10 datang, katanya sakit, dicek di rumah sakit ternyata di rumah, nanti di rumah di mana lagi, kan gitu. Saya menginginkan kalau boleh kita cek ke sana, Pak. Bu, kita datangkan tim ke sana, meyakinkan kesehatan beliau benar-benar prima. Jangan sampai kalau sakit terus kita ajak kemari, kasihan. Tapi kalau nggak sakit, nggak mau datang, itu yang kasihan juga kita gitu loh. Jadi mohon dikirim tim, ke sana, bila perlu dokter dari ini mengecek. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pak Menteri, Pak Bu Wamen, dan Bapak-Bapak Ibu dari Agrinas, memang kita punya perhatian yang sangat besar. Tentu ini menjadi cita-citanya Presiden bahwa koperasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
kemudian bahwa cita-cita itu kemudian diimplementasikan dengan ada gerai, itu adalah mempermudah sebenarnya. Jangan sampai kemudian bapak-bapak Agrinas terutama Pak Dirut yang diberi kepercayaan penuh oleh Presiden untuk mengelola itu dia sembarangan juga. Kita Komisi 6 sangat punya dukungan yang penuh supaya koperasi ini berjalan dengan baik. Tetapi kalau isu tadi yang disampaikan oleh Pak Mufti ini dari pagi belum makan. Tapi semangat, karena semangatnya luar biasa untuk masyarakat Indonesia, kencang banget suaranya. Dan saya setuju. Pak Sturman dari tadi siang sebenarnya sudah makan siang. Dan saya setuju bahwa ini adalah ketidakseriusan Dirut Agrinas dalam mengembangkan dan juga bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Saya setuju kalau kita tunda sampai Pak Dirut bisa hadir di sini dan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Kalau hanya Pak Menkop saja nggak bisa, pasti nggak akan bisa, nggak komplit dan nggak akan balance informasinya. Banyak hal, banyak pertanyaan. Pak Herman ini sudah ada 3 lembar pertanyaan yang udah disiapkan untuk Pak Agrinas, Pak Dirut. Pak Herman silakan. Saya usul, mungkin Bu Ketua bertanya dulu kepada Menko supaya match, karena tanggung jawab sebetulnya nanti KDMP ini kan ada di Menteri Koperasi. Kasihan kalau Menteri Koperasi itu juga tidak tahu. Tapi perlu diklarifikasi. Apakah Pak Menteri tahu tidak ini pembangunan gerai ini? Apakah Pak Menteri ini tahu enggak ini pembangunan gitu loh? Nah kalau tidak tahu berarti ya tidak dilanjut ini gitu. Artinya berarti Agrinas melakukan tindakan sepihak. Dan rekomendasinya ya segeralah BPK masuklah mengaudit, karena memang juga banyak kepala desa yang mengeluhkan itu bangunan 700 juta, 800 juta juga selesai, padahal saya tahu di sini dipresentasikan 1,6 miliar. Berapa itu anggaran mobil kita nggak pernah tahu gitu. Dan semua itu jangan dianggap uang perbankan, itu adalah uang negara yang juga hari ini adalah bagian dari uang dana desa yang di-split ke situ. 6 tahun mereka diblok anggarannya. Saya jujur ini banyak persoalan yang harus kita ungkap di sini. Tapi apakah Menteri tahu atau tidak? Ini nih masalah penting menurut saya. Ini belum dibuka kan rapat ini, tapi nggak apa-apa. Menteri masa datang ke sini nggak bicara apapun gitu loh. Terima kasih. Ya, izin pimpinan, boleh sedikit. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan Pak Herman Khairon bahwa memang secara di sini ada Kementerian Koperasi, ada Agrinas. Dari anggota kita semua tidak respect karena direktur utamanya Agrinas tidak hadir. Tapi permasalahan koperasi itu juga banyak. Yang kita pahami di sini apabila nanti kita tunda ini nanti akan di sidang mungkin di yang berikutnya setelah reses. Pada saat itu khawatirnya nanti ada setelah Lebaran. Takutnya nanti ada tindakan-tindakan lain yang diambil Agrinas, kita terkaget-kaget lagi. Jadi isu-isu yang sekarang sudah ada itu mungkin bisa dibahas dengan Kementerian Koperasi. Kalau kita misalnya berharap Agrinas tidak bisa bicara, ya sudah gitu. Tapi ada Kementerian Koperasi ini yang kita harapkan juga ada beberapa masalah yang bisa dibahas. Saya pikir itu tetap lanjut, cuman kalau mengenai Agrinas sudah tidak boleh bicara karena kita mengharapkan dari utama, ya sudah. Begitu, Ketua. Terima kasih. Bu Ketua, saya pikir begini, karena ada hal yang perlu kita klarifikasi dan perlu pandangan pendapat dari Menteri Koperasi berkaitan dengan operasional Agrinas. Ya, misalnya
kita mendapat informasi melalui medsos bahwa nanti 2 tahun Agrinas akan mengelola ini gerai ini. Nah, kalau itu KDKMP-nya kemana? Yang mengelola itu siapa? Apa perannya Menteri Koperasi? Jadi Bu Ketua, lebih baik kita tunda secara dulu, tapi saya mengingatkan Menteri Koperasi, mohon harap prioritas ini. Ya, yang bisa menghalangi Bapak di sini hanya 2. Sidang kabinet dan dipanggil Presiden. Di luar itu prioritas ke DPR. Jadi kalau kegiatan luar itu Pak Menteri itu harus memprioritaskan DPR. Karena Pak Menteri kadang-kadang meminta supaya ditunda. Itu. Yang bisa menunda hanya 2. Dipanggil Presiden atau sidang kabinet. Tanpa itu Pak Menteri harus di sini. Oleh karena itu kita sepakat saja kita tunda Bu Ketua. Supaya Dirut Agrinas kapan siapnya. Besok siap, besok kita undang. Mau rapat malam, rapat malam. Rapat subuh kita rapat subuh. Saya baru kemarin datang dari Dapil Pak Menteri. Ya, amburadul Pak. KDKMP hadir secara administrasi. Tapi tidak hadir secara fungsi. Nanti kalau kita sudah baru kita sampaikan data. Saya kemarin kumpulin, satu kabupaten saya kumpulin 55 kepala desa dan kepala lurah. Ketua KDKMP hanya hadir secara administratif, tidak hadir secara fungsi. Belum ada apa-apa. Itu. Ini saya kan bisa bilang nanti ini bahwa ini data hanya di atas kertas. Tapi nanti setelah kita RDP baru saya sampaikan. Jadi banyak hal kaitannya Pak Herman ya dengan antara Kementerian Koperasi dengan Agrinas dari sisi fungsi dan tanggung jawab. Oleh karena itu jangan kita sepihak. Terima kasih Bu Ketua. Ya. Jadi Bapak Ibu memang betul. Pak Menteri mau bicara silakan. Yang terhormat Ketua Komisi 6 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, para anggota Komisi 6 DPR RI, Wakil Menteri, para pejabat tinggi di Kementerian Koperasi, dari Agrinas dan hadirin yang berbahagia. Jadi sebenarnya kami di Kementerian Koperasi tentu dalam hal ini, dalam proses terutama untuk pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan, itu sudah ada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Di situ memang untuk menerjemahkannya Kementerian Koperasi didasarkan adanya surat keputusan bersama 4 kementerian dan 2 Danantara dan BP BUMN, kemudian dari situ kemudian kami Kementerian Koperasi yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, sehingga kami tentu secara umum tahu tentang proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya sesuai dengan amanat Inpres nomor 17 tahun 2025. Jadi kalau berkenan Bu Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya rasanya perlu untuk kita dudukan persoalannya bahwa dalam proses pembangunan fisik gudang gerai yang sekarang sedang berlangsung ini, sebenarnya ada peran Kementerian Koperasi dalam hal ini untuk memberi pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Pangan Nusantara melaksanakan MOU dengan Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan bangunannya, termasuk dengan alat kelengkapannya. Nah ini sebenarnya tidak bisa sebenarnya dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India. Tetapi kalau untuk pembangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya, kami mendapatkan masukan, informasi, dan kami pun juga melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi sendiri yang mana per hari ini sebenarnya perlu untuk kami sampaikan update pembangunan fisik gudang gerai kelengkapannya yang sudah 100%, mana yang belum. Tapi kalau sekiranya ada masukan temuan yang didapatkan dari Bapak Ibu semuanya, itu bisa jadi masukan bagi kami. Tapi secara umum kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan, tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang, gerai, dan
kelengkapannya itu bisa sesuai dengan Inpres nomor 17 tahun 2025. Mungkin itu usulan dari kami, Bu Ketua, sekiranya. Ini memang mic-nya aneh ini. Agak rusak ya. Harus ganti. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, saya apresiasi, saya hargai Pak Menteri punya usulan untuk tetap jalan. Kita tahu bahwa pembangunan koperasi ini tidak hanya masalah bangunan fisik, tetapi fisik itu sangat penting karena kan 80.000 banyak. Lalu uangnya juga banyak banget, kita harus bertanggungjawabkan. Tapi juga masalah tentang model bisnis, lalu kemudian rantai pasok, distribusi dan semuanya. Itu pasti berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Tetapi kalau kita rapat terpisah, saya anggap ini terpisah karena Pak Dirutnya nggak ada, kami semua menganggap terpisah, kita kurang lengkap. Jadi sayang, nanti kalau kita mau rapat lagi, jadi konfirmasi lagi 2 kali kerja, 2 kali rapat. Jadi mendingan saya setuju dari usulan para anggota bahwa kita tunda rapat kita dan nanti kita cari kapan waktunya, pas bisa Pak Menteri besok boleh? Nanti malam misalnya. Tanya Dirut dulu, Dirutnya. Ya, nanti kita koordinasi kapan bisa, paling tidak sebelum libur, sebelum Lebaran, mudah-mudahan masih bisa. Saya pikir itu ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Para anggota? Ini aspirasi dari para anggota semuanya Pak Menteri. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian, senior, setuju? Dengan demikian rapat kita tunda dan akan kita beritahukan dengan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.